Selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Panti Waluyo. Kembali hadir saya Anggi Absari akan menemani siang Sobat Sehat semuanya selama 30 menit ke depan di acara prognosa program Ngobrol Santai bersama dengan Rumah Sakit Panti Waluyo untuk edisi hari ini Selasa 5 April 2022, dan tema kita pada siang hari ini adalah mengenal diplopia. Nah, sudah hadir bersama kami pada siang hari ini Dr. Eunike Lahagu SPM, dokter spesialis mata di Rumah Sakit Panti Waluyo. Selamat siang Dr. Nike. Apa kabar nih dokter? Sehat ya? Puji Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai diplopia, saya mau ngingetin nih buat sobat sehat semua untuk tidak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Karena Rumah Sakit Panti Waluyo aman. Semua tenaga kesehatannya sudah divaksin dosis ketiga dan telah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat di lingkungan rumah sakit. Saya juga mau mengingatkan untuk sobat sehat semua di rumah, meskipun angka COVID sudah mulai menurun nih ya, tapi tetap sobat sehat semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Kemudian juga mulai 1 Desember tahun 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak perlu khawatir nih untuk berobat ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Oke, sobat sehat semuanya bisa ikut berpartisipasi di prognosa siang hari ini dengan mengunjungi IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta. Boleh mengirimkan pesan maupun komentar. Juga jangan lupa untuk melihat di YouTube channel Rumah Sakit Panti Waluyo. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke, kita langsung masuk materi aja nih ya dok. Diplopia, ini sebenarnya lagi hits ya dok. Setelah horror crash Mark Marquez ya, mungkin di Mandalika banyak sekali nih berita-berita tentang diplopia. Diplopia sendiri itu apa sih dokter yang dimaksud diplopia itu? Oke, terima kasih Mbak Agi. Jadi diplopia itu adalah penglihatan ganda, gitu ya. Jadi ganda tuh jadi ketika seseorang melihat suatu objek itu dia melihatnya double. Gitu. Jadi ada dua objek gitu dia melihat. Yang muncul ya. Jadi diplopia lebih ke sensasinya ketika dia melihat, loh kok dia melihat objek dengan ganda, kayak seperti itu sih untuk diplopia itu. Diplopia sendiri itu mungkin ada beberapa jenisnya gitu dong, atau memang hanya penglihatan ganda aja gitu? Jadi diplopia itu sangat kompleks ya untuk diplopia itu. Nah, diplopia sendiri secara garis besar itu dibedakan ada dua. Jadi yang pertama itu diplopia monookuler, yang kedua diplopia binokuler. Nah, sekarang apa sih? Aja itu ya dok? Kok bahasanya mungkin banyak yang asing nih ya sobat sehat semua. Ya, jadi kalau diplopia monokuler itu adalah ketika dia ditutup satu matanya, itu dia melihat ganda diplopia. Jadi cuma salah satu aja ya. Mono itu satu gitu. Jadi ketika okuler itu kan penglihatan. Dia ketika melihat dia dengan satu penglihatan itu dia melihat ganda. Kalau diplopia binokuler itu dengan kedua mata. Jadi kayak kita gini buka mata dua-duanya dia melihat ganda. Gitu. Padahal sudah dengan dua mata tapi tetap objeknya yang dia lihat itu tetap ganda. Double gitu. Nah, kebanyakan dari kasus-kasus diplopia itu didominasi oleh diplopia binokuler. Dua-duanya jadinya. Kalau kurang dari berarti kalau 89 berarti sekitaran 11% itu yang diplopia monookuler. Gitu. Tapi bisa nggak dok itu kalau misalnya awalnya monookuler ya, cuman mungkin memang seiring berjalannya waktu atau mungkin ada pengaruh lain menjadi binokuler apakah nggak bisa? Karena penyebabnya sangat berbeda. Antara dua diplopia tersebut. Selain pandangannya jadi ganda nih dok, penglihatannya jadi ganda, ada nggak dok gejala lain yang mungkin dirasakan oleh penderita-penderita diplopia itu? Jadi diplopia itu salah satu gejala yang muncul dan itu banyak penyebabnya kan tadi yang saya bilang itu sangat kompleks gitu ya. Jadi kita pilah dulu dari diplopia secara garis besar yang monokuler dan binokuler. Kalau yang monokuler mungkin singkat aja. Kalau monokuler itu dia
kelainannya itu lebih di bola mata itu sendiri. Jadi tidak menyangkut ke otak, tidak menyangkut ke persyarafan kayak gitu. Tidak ada organ lain yang terlibat. Iya betul. Jadi kalau bola mata itu sendiri, contoh yang paling sering misalnya nih ada kelainan refraksi atau dia harus pakai kacamata. Biasanya sih silinder yang bisa mendominasi kalau ada kayak diplopia yang monookuler. Terus misalnya ada kelainan seperti katarak, itu juga bisa menyebabkan diplopia yang monookuler. Tapi itu kan memang lebih sedikit insidensinya daripada yang diplopia binokuler. Nah, sekarang untuk yang diplopia binokuler itu sendiri, dia itu melibatkan jaringan di sekitarnya. Gitu. Nah, mata itu kan nggak cuma bola mata, ada ototnya. Kenapa mata kita bisa lirak-lirik? Gitu kan ada ototnya, terus bisa menari-nari ya, kayak tari Bali ya. Nah, itu kan ada ototnya. Terus kok bisa gerak, Dok? Ya karena ada sarafnya. Kok bisa saraf tuh gimana? Ya karena ada otak, ada persepsi, ada lain-lain kayak gitu. Nah, ketika ada gangguan di saraf, ada gangguan di otak, seperti mungkin yang paling sering stroke, terus trauma atau cedera kepala terbentur keras, terus misalnya ada juling akibat gerak bola mata yang tidak sama, itu yang bisa menyebabkan diplopia yang binokuler. Nah, makanya ketika ada nggak sih gejala lain selain penglihatan ganda? Ya ada. Kalau misalnya dia stroke atau cedera kepala mungkin disertai dengan pusing, nyeri kepala yang hebat, terus tiba-tiba pandangannya jadi ganda, gitu kan bisa. Terus misalnya kalau dilihat gejala yang lain, kok ini matanya juling, kayak gitu kan juga bisa. Jadi muncul. Tergantung dari penyebab kenapa terjadi diplopianya itu sendiri. Gitu. Jadi memang sangat harus kita telah lebih jauh lagi, kok bisa sih melihat ganda, kenapa kira-kira seperti dicari itu dulu awal mula penyebabnya ya dokter ya. Tadi kalau yang disebut dokter tadi yang monookuler ya dok ya, itu salah satunya bisa silinder, berarti kan itu terkadang penderitanya memang perlu pemakaian misalnya seperti kacamata. Apakah pemakaian kacamata yang mungkin tidak pas ukurannya atau seperti apa itu bisa mempengaruhi dokter untuk terjadinya diplopia? Bisa. Terutama kalau silinder gitu ya. Jadi ketika nanti silindernya atau lensanya ukurannya tidak tepat, sesuai. Itu kan tidak bisa mengoreksi gitu ya, tidak bisa mengoreksi yang harusnya bendanya itu nyatu gitu. Jadi pasti akan mempengaruhi penglihatannya, pasti nggak nyaman juga. Akan bisa muncul diplopianya itu ya. Iya, ternyata diplopia itu seru sekali ya pembicaranya dok. Iya. Ini sudah mulai ada yang beratensi masuk nih dok, dari Arinda Wedinia. Kita seling dulu ya dok ya. Untuk apakah memang benturan bisa bikin diplopia? Benturan seberapa keras dok? Wah ini MotoGP nih dok. Ya kalau keras sekali. Saya memang nggak begitu. Maksudnya kalau benturan ya, kalau kita ngomong bilang benturan itu ya bisa, karena dia akan hubungannya dengan cedera kepala kan. Jadi untuk diplopia terutama yang binokuler kan tadi sudah saya sebutkan kalau dia berhubungan dengan saraf, dengan otot bola mata, dengan otak kayak gitu, dengan organ lain yang mempengaruhi ya. Ada peran gitu. Nah, ketika terjadi benturan dan ternyata mungkin benturannya itu mengenai saraf yang dia mempengaruhi gerak bola mata, walaupun nggak keras, misalnya nih ya, kok dilala pas lokasinya yang kena di situ, ya bisa menyebabkan diplopia. Jadi mungkin kita bisa bahasakan tidak semua benturan menyebabkan diplopia, tapi kalau benturannya itu pas tempatnya ya bisa menyebabkan diplopia, walaupun mungkin benturannya tidak begitu keras. Gitu. Jadi mungkin walaupun saya nggak sok tahu dengan kondisinya Marc Marquez, itu mungkin kalau dari beliau yang dulu ada historis pernah diplopia dulunya kan katanya, terus ini muncul lagi dan melihat pekerjaannya dia yang penuh dengan resiko itu, banting tulang ya karena trauma itu. Jadi mungkin kepala walaupun sudah pelindungan yang safety, cuman mungkin benturan yang sangat keras itu mau nggak mau otaknya jadi agak kena cedera, jadinya menyebabkan diplopia.
Oke, untuk penanganan sendiri nih dok, untuk pasien-pasien dengan diplopia. Terkadang kan orang itu, waduh takut nih saya kalau gini nanti harus dioperasi atau harus seperti apa. Untuk penanganan diplopia sendiri itu apakah bisa dengan terapi atau dengan obat-obatan cukup atau mungkin memang harus dengan operasi nih dokter? Ya, kalau diplopia itu untuk yang monookuler itu lebih dalam tanda kutip lebih mudah gitu ya penanganannya. Jadi kalau misalnya dia ketahuan ini karena silinder, ya kita koreksi dengan silinder yang tepat. Lensanya ternyata ini katarak, ya kita lakukan pengangkatan dari kataraknya kayak gitu. Jadi ketika itu sudah terasasi, biasanya sensasi diplopia yang monookulernya juga akan menghilang. Nah, kalau untuk yang binokuler dia akan lebih susah juga. Kalau misalnya stroke nih yang mendasari dia terjadi diplopia, berarti kan kita harus mengobati, kolaborasi dengan spesialis yang lain, kita obati stroke-nya, kita obati misalnya stroke-nya karena tekanan darah tinggi atau karena gula, ya diobati semua itu. Jika itu membaik, bila bagus bisa mengejar, ya diplopianya nanti juga akan ikut membaik, berkurang ya dokter. Terus misalnya juling, juling matanya ada yang satu mencong ke luar atau mencong ke dalam gitu. Nah itu mungkin kalau misalnya perlu malah dilakukan tindakan operasi untuk mensejajarkan kembali bola matanya supaya tidak diplopia. Jadi penyebabnya apa itu tergantung menyesuaikan pengobatannya. Terapinya. Gitu. Kalau pembedahan ya paling banyak biasanya karena julingnya. Kalau yang lain seperti karena stroke, karena trauma, trauma yang tidak butuh pembedahan loh ya, itu mungkin dengan obat-obatan, observasi gitu mungkin sudah cukup membantu ya untuk mengurangi. Kalau tadi kan dikatakan itu pasien dengan silinder ya dokter. Kalau misalnya yang matanya minus dokter, ada kemungkinan bahwa lensanya kan juga kadang nggak sesuai ukuran. Itu bisa muncul juga nggak untuk diplopianya dokter? Jarang sih Mbak kalau yang minus, karena kalau minus itu beda. Minus itu dia perpanjangan bola matanya yang tidak normal. Kalau silinder itu lebih ke korneanya yang nggak rata kayak gitu. Jadi lebih dominan yang bisa menyebabkan diplopia monokuler itu yang silinder. Saya mau ingetin lagi nih untuk sobat sehat semua yang ada di rumah, kalau mungkin ada yang tetangganya atau temannya atau mungkin sendiri ada yang mungkin memang ada keluhan tentang penglihatan ganda, boleh nih untuk beratensi di Instagram kami di live prognosa ini. Nah, sambil menunggu nih dok ya yang mau join, untuk diplopia sendiri nih dok, bisa kambuh nggak sih dok? Kalau sudah misalnya ya silinder sudah oke nih, sudah diganti nih lensanya, ada kemungkinan nggak dia bisa kambuh lagi? Jadi kalau misalnya sudah tertangani, kalau yang diplopia monokuler, jika sudah tertangani biasanya sih nggak kambuh selama dia rutin. Misalnya kalau silinder dia ya pakai rutin terus ya. Kecuali dia bongkar pak itu mungkin akan ada periode kambuh gitu ya. Terus kalau katarak kan otomatis sudah dioperasi, jadi biasanya sih nggak kambuh kayak gitu ya. Terus kalau yang binokuler, karena dia hubungannya melibatkan organ-organ yang lain, itu malah bisa kambuh kayak gitu ya. Misalnya karena stroke nih, terus tiba-tiba dia terulang nih stroke-nya, ya bisa nanti penglihatannya jadi diplopia lagi. Terus misalnya dulu riwayat benturan kayak gitu kan, cedera kepala, ternyata terbentur lagi, bisa terkena lagi. Gitu. Selama benturannya mengenai tempat yang sama ya dok. Ini sudah ada yang masuk lagi nih dok, dari Fanny_Pragusti. Dok, izin bertanya, kalau anak dengan strabismus, saya pernah dengar terapi dengan ditutup 2 jam sehari. Apakah untuk diplopia bisa diterapi seperti itu juga untuk monokuler? Jadi gini, kalau untuk yang strabismus, ini kan berarti menyinggung strabismus gitu ya. Strabismus itu memang banyak juga jenisnya. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan strabismus itu adalah matanya si anak ini, dia butuh kacamata tapi ternyata tidak diberi kacamata, terus matanya jadi mata males. Jadi gini, mata males tuh harusnya dia bisa lihat 6 meter, ini anak cuma bisa lihat 4 meter kayak gitu.
Nah, jadinya juling. Mata yang nggak kepake jadinya juling, kayak gitu. Nah, itu ditutup. Mata yang sehat, biar mata yang juling itu bisa bekerja, biar nggak malas gitu loh. Jadi kan mata dua tuh, satu malas satu enggak. Yang rajin ditutup biar yang malas tuh kerja gitu. Mata nah, bisa mager juga ya dok? Bisa, bisa mager juga. Gitu satu gitu kan. Makanya itu terapinya dengan di patch tadi ditutup dengan satu mata yang malah yang sehat yang ditutup supaya yang malas ini jadi rajin gitu. Nah kalau yang diplopia kalau penyebab diplopianya itu karena strabismus, tapi strabismus biasanya binokuler ya. Jadi kita nggak bisa bilang terus haruskah ditutup, nggak bisa juga, karena kita harus periksa dulu kira-kira strabismusnya ini atau diplopianya ini penyebabnya apa. Tetap dicari penyebabnya dulu. Tetap harus dicari. Jadi nggak semua diplopia terapinya ditutup ya enggak. Kalau misalnya dia diplopianya karena katarak nih, masa ditutup kan enggak? Ditutup terus ya. Kamu nggak bisa lihat kan nanti gitu. Terus diplopianya karena sinder gitu, yang monokuler ya ini ya. Kan tadi nanya yang monokuler. Masa sinder terus ditutup kan juga enggak kayak gitu. Nah, terus makanya harus dicek betul-betul. Kalau misalnya ada keluhan penglihatan ganda memang lebih baik sih cek langsung ke dokter mata terdekat gitu, karena kita harus tahu keluhannya sudah berapa lama, terus kira-kira itu binokuler bener atau ternyata hanya monokuler, terus kira-kira ada keterlibatan organ yang lain apa enggak, gitu. Harus dicek ya jenis dan penyebabnya ya dokter ya. Ini ngomong-ngomong karena tadi ada anak-anak nih ya dok, zaman sekarang itu kan gadget itu luar biasa sekali ya. Dengan pemakaian gadget misalnya, atau kita lihat TV kelamaan, atau mungkin yang ciwi-ciwi ya nonton drakornya kelamaan dengan mata lelah, itu apakah juga bisa dok jadi salah satu penyebab untuk diplopia? Jadi kalau misalnya mata lelah itu karena kita terlalu bicaranya mungkin orang dewasa gitu ya, dewasa dia mata lelah karena terlalu terpapar gadget dan lain-lain, mungkin bukan diplopia yang benar-benar diplopia, tapi mungkin karena lebih matanya nggak nyaman, terus ketika melihat objek jadi nggak fokus, mungkin lebih ke situ sih. Kalau misalnya diplopia kan benar-benar ganda gitu ya, jadi ketika lihat satu objek nih, misalnya apa nih figura gitu ya, dia lihatnya ini kan ada dua, jadi empat, jadi empat gitu. Tapi kalau misalnya habis lihat gadget apa mata lelah kan biasanya kita lebih nggak fokus aja. Ketika nanti istirahat sudah leren gitu ya, nggak menatap dulu selama beberapa saat kan biasanya akan pulih sendiri. Kayak gitu. Jadi makanya harus periksa itu ya, kalau misalnya ada keraguan saya ini diplopia apa enggak, kok terus-terusan seperti ini ya memang harus diperiksakan sih biar kita bisa lebih jelas melihatnya kenapa. Itu terima kasih banget nih dokter. Nah untuk diplopia sendiri dok, ada nggak sih dok komplikasi yang bisa muncul apabila diplopia itu tidak ditangani dengan baik gitu, tidak diterapi dengan baik? Karena penglihatan itu dia fungsinya untuk keseimbangan gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa tertangani dengan baik, otomatis keseimbangan akan terganggu. Gitu. Terus mata itu dua mata ini ketika dia bekerja baik bersama itu kita melihatnya secara 3 dimensi gitu. Nah ketika satu mata nggak berfungsi baik, otomatis kan jadi berkurang penglihatannya. Misalnya terus jadinya gimana? Misalnya nyupir jadi kurang safe gitu ya, nggak aman. Ketika nanti ada yang ngebut, ketika ada yang nyalip gitu, kita nggak bisa lihat seperti itu Mbak. Jadi sangat mempengaruhi kualitas hidup ke depan sih memang kalau misalnya mengalami diplopia dan tidak tertangani dengan baik gitu ya, kualitas hidupnya aja nanti akan terganggu. Keseharian juga bisa cukup mengganggu ya dok ya kalau semuanya jadi dua. Ada lagi nih dok pertanyaan yang masuk dari hub_sch_SOC. Dulu kata orang tua, wah ini mitos atau fakta nih dokter, kalau poni rambut menutup mata bisa bikin mata juling, bener nggak nih dok? Oke. Baru dengar saya. Ini kata nenek ini masih dok.
Mungkin ini mitos ya, tapi gini deh, kayak tadi mata itu kan harus distimulasi 2 gitu ya. Jadi kayak tadi mata males. Karena satu nggak begitu terstimulasi, karena ada harusnya dia pakai kacamata tapi nggak dikoreksi bener, jadinya males tadi itu kan. Nah mungkin itu hubungannya gini, jadi ketutup terus, terus mata jadi males ya dokternya. Itu ya tapi bukan poni ya maksudnya. Gitu. Ini mitos sih, cuman mungkin saya bisa mengerti alurnya. Jadi ketika ada mata, apalagi pada masa pertumbuhan anak-anak gitu ya, sampai usia 18 kan mata harus terstimulasi dengan baik. Ketika ada satu yang dia nggak terstimulasi dengan baik, ya otomatis nanti matanya bisa lama-lama bisa jadi juling kan gitu. Mata males tadi terus jadi juling kayak gitu-gitu. Ini sedikit melenceng sedikit ya dok dari mata malas ini tadi. Kalau mata malas itu diterapi dengan ditutup mata yang sehat, berapa lama nih dok sampai yang malas itu akan kembali menjadi rajin? tergantung derajat kemalasannya ya. Iya kemalasannya. Gitu. Jadi kalau itu nanti terapinya itu ya kalau bisa reversible ya dia bisa membaik, tapi kalau setidaknya kita usahakan sih karena itu ada hubungannya juga dengan saraf mata kayak gitu. Jadi untuk menutup mata yang malas dan lain-lain itu memang harus sesuai rekomendasi dokter juga. Kayak gitu karena berapa lamanya per hari seperti itu juga harus disesuaikan ya dokter ya. Sesuai kebutuhan dia. Selama berapa lama, evaluasi harus berapa lama kayak gitu. Memang harus sesuai dengan anjuran dokter sih. Strabismus sendiri itu apa memang sering muncul di anak-anak saja atau orang dewasa pun juga bisa muncul dokter? Bisa malas juga ya bisa. Di mata orang dewasa. Enggak, kalau strabismus karena yang mata malas itu anak-anak. Ya, karena kalau orang dewasa masa masih malas. Oh iya. Karena mager banget. Enggak, kalau dia udah gede berarti ya akibat dari masa anak-anak gitu. Jadi bukan karena pas gedenya. Kalau udah lebih dari 18 sangat jarang terjadi yang namanya amblyopia atau mata malas itu. Nah, tapi strabismus itu kan penyebabnya nggak cuma mata malas, banyak. Makanya orang dewasa pun bisa mengalami trauma pun bisa bikin strabismus. Gitu. Saya baru dengar tadi mata malas itu tadi. Kapan-kapan kita live IG mata malas. Mata malas itu ide bagus ya. Iya, itu seru juga. Nah, ini tadi untuk yang silinder nih dok, kita kembali lagi nih ya. Untuk yang silinder. Jadi ada beberapa kasus kan memang lensanya sebenarnya sudah cuman kan kadang entah mitos fakta nih ya dok ya. Kacamata itu kalau sering dipakai nanti silindernya atau minusnya itu akan tambah seperti itu kan. Jadi jangan sering-sering dipakai. Nah kalau misalnya itu lensanya sudah benar, cuman karena dilepas pakai, yang mungkin awalnya diplopianya sudah jadi bisa muncul lagi ya dok ya. Bisa lebih parah lagi atau ya gini. Jadi kalau misalnya ada anjuran misalnya matanya nggak nyaman, terus ternyata dicek silinder atau minus gitu ya. Memang sebaiknya itu sih digunakan, dipakai terus, apalagi misalnya sebelumnya keluhannya diplopia gitu ya. Jadi ya memang sebaiknya digunakan, walaupun nanti udah nggak nyaman. Jadi pemakaian kacamata itu sebenarnya nggak nambah minus sih, nggak nambah silinder juga. Mitos gitu, cuman enggak, malah justru kalau tidak dipakai malah matanya semakin lelah, malah bisa nambah. Apalagi pada anak-anak terutama ya, mungkin kalau orang dewasa pun nambah nggak signifikan gitu, tapi kalau pada anak-anak sangat bisa. Jadi kalau memang ada anjuran dari dokter untuk memakai kacamata baik minus ataupun silinder, sebaiknya digunakan rutin. Gitu. Apalagi sebelumnya keluhannya karena ada diplopia. Jadi sebaiknya digunakan rutin supaya tidak kambuh lagi ke depannya. Nah, apakah nanti ke depannya akan tambah buruk atau enggak ketika kacamata nggak dipakai? Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Jadi ya tergantung nanti silindernya berapa, terus minusnya berapa, ada kelainan yang lain apa enggak, kayak gitu. Jadi mata tuh kecil tapi kompleks banget. Iya betul, luar biasa ya. Si kecil tapi luar biasa dia. Benar. Ini ada lagi yang masuk untuk pertanyaan dari Delicious_Simek.
ada nutrisi khusus untuk yang kena diplopia enggak, Dok? Nah, ini mungkin jus wortel mungkin, Dok. Jus wortel 1 gelas sehari gitu ya. Nggak ada sih. Jadi kayak jus wortel kayak apa gitu, terus makan apa kayak gitu sebenarnya nggak berpengaruh langsung untuk kesehatan mata gitu. Lebih dari luar karena ya, Dok ya. Jadi lebih karena penyebabnya dulu, kayak karena kita ngobrol tentang diplopia ya, jadi lebih ke penyebabnya aja. Penyebabnya apa itu yang ditangani kayak gitu. Nutrisi itu sifatnya supporting aja. Sunnah kali. Ya. Betul. Kalau bisa misalnya bagus ada dikonsumsi ya bagus, ya. Kan juga bagus tuh, buahan sayuran kan buat tubuh juga bagus kayak gitu. Cuman kalau misalnya enggak pun, kita lebih fokus ke penyebabnya tuh apa. Jadi ini bukan terapi utama untuk nutrisi atau penunjang gitu. Bagus dikonsumsi, cuman nggak wajib juga ya, Dokter. Kalau nggak ada ataupun nggak doyan mungkin nggak wajib dipaksa ya. Salah dong saya nanti maksudnya ya wajar-wajar aja lah. Jangan terus dibelendek sama jus wortel gitu kan, biasanya terus makan jus wortel botol gitu. Enggak, itu salah juga gitu. Tapi nggak makan buah sayur juga salah gitu. Betul. Semuanya harus cukup ya. Untuk diplopia sendiri, Dok, untuk kasus-kasus tertentu misalnya seperti kayak yang habis trauma kepala atau stroke, apakah diplopianya ini bisa sampai dengan mengarah ke kebutaan seperti itu, Dokter? Jadi kalau kebutaan itu bisa itu kalau misalnya dia lebih banyak tuh yang sistemik gitu ya, kayak yang stroke gitu, trauma gitu. Ketika dia matanya kena sarafnya, dilalah kok ya pas kena nervus 2 gitu ya, kita kan namanya kalau saraf optik gitu, ya bisa menyebabkan kebutaan gitu. Jadi traumatik optik neuropati, atau karena stroke-nya misalnya karena gula nih, terus jadi ada retinopati diabetikum kayak gitu-gitu ya, bisa aja kebutaan. Jadi muncul pertama dengan penglihatan ganda itu bisa tergantung, makanya ketika diplopia itu memang kita harus benar-benar eksplor mengkaji itu betul ya gitu. Karena prognosis itu apa ya, kedepannya kira-kira prediksi ke depan untuk penglihatan gimana itu tergantung dari penyebabnya gitu. Ini masih ada satu pertanyaan yang muncul nih, Dok, dari Fanny_Pragusti. Dok, izin bertanya, kalau yang indikasi perlu operasi biasanya strabismus yang penyebabnya apa, Dokter? Membedakannya ini hanya perlu terapi seperti tadi atau yang ini perlu tindakan? Jadi strabismus itu kalau ada banyak juga jenisnya. Ada yang dia hanya butuh untuk di patch kayak tadi, kalau misalnya masih reversible, masih bisa ditangani dengan tanpa harus operasi gitu. Tapi kalau misalnya julingnya itu udah kebangetan, saya julingnya udah sangat juling gitu ya, juling kan bisa ke dalam bisa keluar, dia sangat ke dalam atau dia sangat keluar, atau ada jepitan di otot bola mata kayak gitu, dan tidak bisa ditangani hanya dengan terapi saja, itu biasanya dilakukan tindakan pembedahan untuk kayak gitu, untuk sejajar tadi ya, Dok. Jadi ya tergantung derajat strabismusnya, tergantung penyebab strabismusnya, terus tergantung dia melihatnya bagaimana, apakah diplopia saja ataukah ada sensasi yang lain, seperti itu sih. Jadi memang bisa terapi atau bisa pembedahan, itu tergantung jenis strabismusnya juga. Ya. Kalau juling itu sendiri nih, Dok, dari diplopia kita lari ke juling itu. Iya nih, sebenarnya memang kaitannya sangat ya. Kalau juling itu ada beberapa kasus nih, Dok, yang memang kalau misalnya tidak ada keluhan atau tidak mengganggu, apakah perlu ada tindakan terapi atau sampai dengan pembedahan harus disejajarkan kalau memang tidak ada keluhan nih, Dok? Jadi kalau normalnya, kalau dia juling itu harusnya ada keluhan. Harusnya ada keluhan ya, Dok? Harusnya, mata harusnya lihat 2 kok, ini satu nggak ini loh. Kalau sampai udah nggak ada keluhan, berarti julingnya tuh udah lama, sampai matanya tuh udah males yang juling itu, dia nggak mau lihat lagi. Jadi dia cuma pakai mata yang dominan aja, yang rajin tadi itu, yang kalau udah lupa gitu kan. Nah, kalau sampai dia nggak ada keluhan, biasanya seperti itu. Jadi dia hanya menggunakan satu mata saja untuk melihat. Mata satunya mungkin fungsinya sudah sangat turun, walaupun dari kita lihat aja cuma juling aja nih lihatnya kan. Iya benar. Tapi mungkin
dia melihatnya hanya dengan satu mata, makanya seakan-akan tidak ada keluhan. Dia sudah terbiasa ya dok. Ini sudah merasa nyaman. Matanya satu udah kemalasan. Oke. Nah nih untuk sobat sehat semua nih dok yang di rumah yang mungkin kalau misalnya mau periksa mata atau mungkin konsultasi dengan dokter untuk jam prakteknya nih dokter Nike di Rumah Sakit Pantai Waluyo hari apa aja nih dok? Oke, jadi saya ada setiap hari kecuali tanggal merah dan hari libur nasional. Oke. Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 2. Kalau Sabtu mulai dari setengah 10 sampai jam 11. Kalau yang sore saya Senin sama Rabu mulai jam 3 sampai setengah 5. Oke, nah untuk sobat sehat semua nih, sekali lagi ya yang mungkin mau konsultasi atau mau memeriksakan diri ke dokter Nike bisa nih langsung datang ke poliklinik spesialis di Rumah Sakit Pantai Waluyo nih. Ada satu lagi nih dok pertanyaan yang masuk nih dok. Dok, dari Arinda Redinia. Dok, Marc Marquez bisa sembuh nggak? Wah, ini kayaknya penggemarnya Marc Marquez ini dok. Kalau itu tanya ke dokternya Marc Marquez ya. Yang gini, kalau misalnya trauma gitu ya, trauma itu bisa sih sembuh gitu, tapi mungkin dengan terapi yang adekuat di awal gitu. Biasanya kan kalau trauma mungkin karena pembekakan otak atau ada ya biasanya pembekakan otak gitu ya. Jadi ya mungkin bisa diterapi di awal yang adekuat gitu dengan obat-obatan yang intensif gitu, mungkin ya bisa sembuh aja. Cuman kalau kondisi Marc Marquez saya nggak tahu ya. Oh ya, karena nggak ikut periksa ya dok. Kalau itu tanya dokter. Oke. Ini gitu. Disambung sedikit ya dok ya, untuk yang trauma kepala nih. Biasanya kalau ada diplopia, kemudian mungkin misalnya ada pembengkakan kepala, pembengkakannya sudah oke, diplopianya sudah nggak ganda gitu ya penglihatannya. Apakah mungkin ada gejala sisa nih dok, terutama di mata? Gejala sisa. Mungkin jadi gampang capek, mungkin atau gitu? Bisa ya. Bisa. Jadi mungkin karena dia sudah pernah ada cedera gitu kan, mungkin lebih gampang pusing atau gimana gitu kan. Jadi ya bisa lah, mungkin ada, apalagi dulu bengkaknya lumayan gitu kan, jadi bisa ada gejala-gejala sisa gitu sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Jadi memang kalau ada riwayat riwayat trauma kepala, terus tiba-tiba mata nggak nyaman, ada keluhan gitu ya lebih baik langsung periksa dokter aja. Biar dievaluasi. Oke, ya. Wah ternyata mata yang kecil ini sangat luar biasa sekali. Betul. Nah untuk sobat sehat semua nih yang tadi mungkin kok kita melewatkan nih sesi diskusi kita tentang diplopia yang sangat seru sekali ini, sobat sehat semua bisa langsung mengunjungi di IGTV kami. Kemudian juga sobat sehat bisa datang ke poliklinik spesialisnya Rumah Sakit Pantai Waluyo, terkhusus untuk polikliniknya Dr. Eunike. Di jadwal prakteknya hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 14 siang, hari Sabtu pukul 9.30 sampai 11 siang, dan Senin dan Rabu itu sore hari di jam 15 sampai 16.30. Untuk informasi lebih lanjut bisa telepon di 0271 712 077 extension 0 atau 1000. Bisa juga melalui WA atau Telegram atau SMS di nomor 081 567 17076. Nah, mungkin nanti bisa disambung lagi ya dok ya untuk lain waktu karena mungkin yang lain ya strabismus sama beliau gitu ya. Ternyata si kecil ini banyak sekali yang bisa diobrolin dan sangat. Gak cuman kacamata, gak cuman katarak, gak cuman ini ya, ternyata banyak ya. Iya betul sekali. Oh ini ternyata masih ada satu lagi nih dok. Terima kasih dari Fani Pragusti. Terima kasih dokter untuk informasinya. Ditunggu live IG selanjutnya. Oke, siap. Request dok mengidentifikasi mata merah. Oke, ini untuk judul selanjutnya ya dok. Karena banyak banget mata merah yang bermacam-macam penyebabnya. Hihi. Terima kasih dokter dan Pantai Waluyo, sukses selalu. Wah, siap. Terima kasih sekali nih untuk masukannya. Mungkin ini bisa untuk judul selanjutnya ya dok ya. Bisa. Bersama dokter Nike. Iya. Mungkin 1 jam ya dokter. Terus nanti apa gitu ya. Iya betul. Tapi kan saya juga punya program eyesight yang tiap bulan ada itu. Jadi ya pantengin aja IG-nya Pantai Waluyo terus. Tetap ya stay tune di IG-nya Rumah Sakit Pantai Waluyo. Terima kasih untuk sobat sehat semua. Kita akan kembali hadir di hari Selasa depan
Salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.